Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Ati Dwi Lestari, Anissa Aulia Dewi, yang berjudul Landasan Kurikulum. Selamat mendengarkan dan melihat video presentasi dari kelompok kami. Pertama yaitu psikologi belajar. Definisi belajar. Belajar adalah kegiatan yang berproses dalam menggunakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Definisi belajar menurut para ahli salah satunya yaitu Nasution, belajar sebagai perubahan kelakuan, pengalaman, dan pelatihan. Yang kedua menurut Sadirman, belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkai kegiatan. Yang ketiga menurut Daliono, belajar itu merupakan usaha melakukan perubahan progresif dalam tingkah laku, sikap, dan perbuatan. Selanjutnya teori-teori belajar. Teori-teori belajar di sini ada 4, yaitu teori belajar kognitif, teori belajar asosiasi, teori belajar behaviorisme, dan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar kognitif itu adalah teori belajar yang melibatkan mental dengan penekanannya pada proses. Yang kedua, teori belajar asosiasi itu mendasarkan pada teori jiwa. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme itu adalah teori yang memandang belajar sebagai pembentukan pengetahuan. Yang terakhir, teori belajar behaviorisme itu kemampuan berbahasa pada anak bukan berdasarkan kaidah, melainkan secara langsung oleh faktor di luar dirinya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di sini ada 2, faktor biologis dan faktor psikologi. Faktor eksternal ada 4, yaitu faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan masyarakat, dan faktor waktu. Implementasi perencanaan kurikulum pada pembelajaran. Perencanaan yang merupakan proses penyusunan sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan perlu disusun berdasarkan kebutuhan dan jangka waktu tertentu. Perencanaan haruslah sesuai dengan target pendidikan. Guru sebagai subjek pendidikan dalam membuat perencanaan pembelajaran diharuskan menyusun berbagai program pembelajaran sesuai metode dan pendekatan yang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anissa Dewi. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu fungsi serta peranan pengembangan kurikulum. Adalah peranan konservatif, yaitu digunakan untuk melestarikan suatu kebudayaan dari bangsa untuk diturunkan kepada generasi yang selanjutnya. Yang kedua yaitu peranan kritis dan evaluatif, yaitu memilah-milih unsur kebudayaan dapat ditetapkan dan dilestarikan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat yaitu peranan kreatif, yaitu mampu menciptakan kreasi-kreasi baru yang berkembang di masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Materi yang selanjutnya yaitu faktor dasar dan fase pertumbuhan dan perkembangan siswa, yaitu yang pertama adalah faktor dasar pertumbuhan. Faktor internal yang meliputi itu adalah keturunan dan genetik, sedangkan faktor eksternal yaitu pola makan, suplemen, dan juga vitamin maupun vitamin yang dikonsumsi oleh ibu saat hamil sebelum anak itu lahir. Yang berikutnya yaitu faktor dasar perkembangan. Faktor internal yaitu bakat dan pematangan proses kognitif. Sedangkan dari eksternal yaitu lingkungan sekitar dan juga proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Fase perkembangan meliputi 4 fase, yaitu yang pertama kognitif, yang kedua biologis, yang ketiga didaktis, yang terakhir yaitu proses belajar dan mengajar.
Materi yang selanjutnya yaitu kebutuhan dan minat remaja. Menurut Sunarto dan Agung, kebutuhan remaja dikelompokkan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah kebutuhan organik, yaitu seperti makan, minum, dan juga seks. Yang kedua adalah kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan simpati dan juga pengakuan dari orang lain. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan berprestasi, yaitu peserta didik dapat mengembangkan pengembangan diri dan juga mengembangkan jenis yang diminati oleh peserta didik itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu minat remaja, yaitu yang pertama minat pada rekreasi, yang kedua minat sosial, yang ketiga minat pribadi, yang keempat minat pendidikan, minat pekerjaan, dan yang terakhir adalah minat agama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.